Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat, teman-teman. Jumpa lagi di channelnya Cah Tegal Mampir, Inspiring Channels. Mari kita pagi ini, seperti biasa, kita akan berbincang-bincang. Berbincang-bincang yang insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita semua, terutama saya sendiri. Baik, sebelum mulai, ingat COVID-19, tetap ingat ada satu masker, yaitu pakai masker, ada satu masker dan ada dua jaga. Pakai masker, jaga jarak, jaga wudhu, ya. Dua jaga dalam satu masker. Jaga jarak, jaga wudhu, pakai masker. Begitu ya, mudah-mudahan kawan, teman, sahabat setuju. Pagi ini kita akan terbang ke Inggris. Ya, teman, sahabat, kita terbang ke Inggris. Kita terbang ke Inggris pagi ini. Seperti diketahui, 9 kota di Inggris, wali kotanya dipercayakan kepada kaum muslim. Dengan kata lain, bahwa wali kota dari 9 kota di Inggris adalah muslim, dipercayakan kepada muslim. Dan yang sangat menarik di sini adalah justru ibu kota Inggris sendiri, London, itu wali kotanya muslim. Ya, sangat menarik sekali. Dan yang lebih spektakuler lagi, sekarang di sana itu sebagian besar toko-toko di Inggris yang justru dimiliki oleh non-muslim menyediakan layanan daging halal. Sahabat, demikian juga sekolah-sekolah yang ada, mereka menuntut agar disediakan layanan daging halal. Masya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu Allahu akbar. Ini adalah satu ketentuan dari Yang Maha Kuasa, bahwa adanya pertumbuhan yang sangat pesat tentang Islam di negara-negara Eropa. Baik, sebelumnya, bahkan beratus tahun sebelumnya, banyak para ahli filsafat, tokoh-tokoh filsafat barat, yang pada saat itu mereka memprediksi masa depan Islam. Itu jauh sebelumnya. Ada juga yang dekat-dekat sini. Ada 9 tokoh. Ada 9 tokoh filsafat yang ahli filsuf, yang mereka menyatakan beberapa pernyataan tentang prediksi Islam di masa yang akan datang, yang kondisinya sekarang mulai
terungkap, tersembul sedemikian rupa, tentu saja itu memang tetap karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 9, tapi akan saya sebutkan 3 saja ya, karena kalau saya sebutkan semuanya takut waktunya kurang. Tapi kalau sahabat, teman-teman pengen tahu semuanya, silahkan aja japri ya. Yang pertama, Leo Tolstoy, 1828-1910. Satu abad yang lalu kira-kira ya. Leo Tolstoy. Beliau mengatakan, Islam akan menguasai dunia suatu saat nanti. Sebab ia menggabungkan antara ilmu pengetahuan dan hikmah. Ya. Berikutnya, yang kita tidak jauh untuk mengenal beliau. Beliau adalah Albert Einstein. Beliau hidup di 1879 1955. Beliau mengatakan, sebelumnya saya mungkin sedikit kasih gambaran. Albert Einstein itu adalah penemu teori relativitas. Mengenai teori relativitas, saya tidak membahas di sini, tapi kalau silahkan buka-buka literatur tentang Albert Einstein. Nah, Albert Einstein itu menyatakan bahwa saya memahami bahwa kaum muslimin melakukan itu semua dikarenakan kecerdasan dan kesadaran mereka. Sesuatu yang tidak mungkin mampu dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dalam Islam ada kekuatan dan hikmah yang akan membawa kepada kedamaian. Ya. Oke, yang ketiga, Houghton Smith, 1919. Lebih ke sini ya. Tetap hampir satu abad yang lalu. Beliau menyatakan, ada yang lebih baik daripada keimanan yang kita anut sekarang ini. Dialah Islam. Jika kita mau membuka hati dan akal sehat kita, dan akal kita ya. Sekarang lagi musim kosakata akal sehat, yaitu namanya back to normal, akal sehat itu. Jika kita mau membuka hati, membuka ya, jangan menutup ya, dan akal sehat kita, itu akan sangat baik bagi kita. Jadi pernyataannya adalah ada yang lebih baik daripada keimanan kita yang dianut sekarang ini. Dialah Islam. Jika kita mau membuka hati dan akal sehat kita, itu akan sangat baik bagi kita. Demikian ya. Ada beberapa pernyataan dari para filsuf, ahli-ahli filsafat zaman dulu yang memprediksi perkembangan Islam sehingga Islam akan istilahnya akan dipercaya, akan lebih oleh para penghuni dunia. Demikian dari beberapa para ahli filsuf yang sudah saya nyatakan begitu. Saya akan mengutip dari
Al-Quran, yaitu Quran surat Asy-Syaff di ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya adalah sebagai berikut. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agama yang benar, agar Dia memenangkannya di atas segala agama-agama, meskipun orang musyrik membenci. Ya, itu cuplikan dari arti Al-Quran surat Asy-Syaff 9. Silahkan kalau mau buka-buka. Kita tidak berarti di sini ngomongin agama lain, tapi saya itu sedang membacakan ayat suci saya, Al-Quran, yang menyatakan demikian. Ayat ini menyebutkan bahwa agama Islam akan Allah menangkan dari kepercayaan-kepercayaan lain, hingga nanti Islam tersebar ke seluruh dunia. Ini adalah optimisme bagi para penganut dan lebih percaya diri ya, yang Allah berikan kepada umat Islam yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kepercayaan lain. Nah, ayat ini tetap aja berproses. Segalanya berproses hingga nanti agama Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Jadi agak nyambung ya, ada sesuatu tali yang pernyataan para filsuf sebelumnya dengan ayat ini. Yang mana filsuf itu memprediksi Islam pada masanya yang hanya 1 abad sebelumnya. Sedangkan Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah SAW itu 1500 tahun yang lalu. So, silakan dicerna apa itu Al-Quran, apa itu Islam. Begitu ya. Ada juga sebuah hadis yang menguatkan hal ini. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Hakim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Agama ini akan sampai ke seluruh penjuru, baik siang dan malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan sebuah rumah, melainkan akan dimasuki agama ini dengan kekuatan Islam dan dengan melemahnya kekufuran. Ya, itu hadis. Itu hadis. Baik. Itulah bincang-bincang pagi ini. Sebelumnya, sebelum beranjak dan mengakhiri bincang-bincang pagi ini, Cah Tegal mampir, saya ingin memberikan suatu motivasi, suatu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan hadis berikut. Ya, supaya kita lebih
terstimulat untuk mencapai hal tersebut yang akan kita nantinya pun menuju ke sana. Amin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya serendah-rendah tempat bagi seseorang di antara kalian di dalam surga adalah dikatakan kepadanya, berangan-anganlah. Maka dia pun berangan-angan dan terus berangan-angan. Lalu dia ditanya, apakah kamu sudah berangan-angan? Dia menjawab, ya, sudah berangan-angan. Maka dikatakan kepadanya, kamu berhak mendapatkan angan-anganmu itu. Ditambah lagi 1 kali lipat darinya. Itulah serendah-rendah tempat bagi seseorang di antara kalian di dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis nomor 21, 764, 4215, 6088, dan 6885. Muslim juga meriwayatkan hadis nomor 267. Abu Daud juga 4105. Al-Tirmizi juga 2472, 2477, 2478, dan 2480. Al-Nasai hadisnya 1128. Ibnu Majah 174, Ahmad 7392, 7586, 8697, 10485, dan seterusnya. Al-Darimi hadis 2681, 2683, dan 2708. Diambil dari kitab Riyad al-Shalihin nomor 1893. Demikian bincang-bincang pagi ini. Semoga sangat bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri dan untuk sahabat teman yang setia di channel Cah Tegal Mampir, Inspiring Channels. Sebelum berpisah, mari tetap untuk berbagi, karena berbagi itu nikmat. Dan jangan lupa, nikmatilah itu dalam kesyukuran, sehingga sahabat, teman, dan semuanya akan mendapatkan lebih berlipat-lipat. Terima kasih. Cah Tegal Mampir pamit mohon diri. Jumpa lagi di bincang-bincang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.